Halo pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara, berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CAO menyapa, salam bahagia, sehat dan sukses selalu, amin. Di episode kali ini kita menyapa saudara Mas Ahmad Jakaria dengan profesi surveyor dan teknisi instalasi internet. Halo. Mari mendengar ceritanya dan sedikit berbagi kebahagiaan. Tetaplah bersama Chow. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Siap. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam, yaitu 1. Pikiran sadar. 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa. 3. Pikiran roh. Pikiran sadar, seperti sekarang kita ngobrol sadar. Pikiran sadar juga disebut pikiran fisik, karena kita punya tubuh fisik. Juga disebut pikiran otak, karena ada otak. Kita memiliki otak, tempat menyimpan data dan informasi. Juga disebut pikiran masuk akal karena ada fotokopi akal di dalam memori otak. Juga disebut pikiran masuk logika karena ada fotokopi logika di dalam memori otak. Yang kelimanya ini sama atau sinonim, ya. Pikiran sadar, cara bekerjanya adalah menggunakan 5 atau panca indera sebagai alat fotokopi, yaitu 1. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, 3. Hidung untuk mencium, 4. Mulut dan lidah untuk berbicara, mengecap, dan merasa. Dan kelima adalah kulit untuk meraba dan merasa. Ya. Orang yang menggunakan pikiran sadar itu disebut robot hidup atau biorobot mesin fotokopi. Pertanyaannya, Jack, apakah setuju disebut robot hidup mesin fotokopi? Kurang setuju sih, Pak. Oke, kurang ya, nggak Kurang. apa-apa. Pikiran sadar itu memang kerjanya seperti mesin fotokopi. Nah, sekarang kita uji, ya. Jack tadi nggak setuju, ya, kurang setuju ya. Nah, sekarang kita uji. Pernah dengar kata anio? Wah, belum. 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 Karena belum ada fotokopinya, Mm-mm. ya. Anio itu bahasa Korea. Oh, Korea. Anyo. Anio Anyo. artinya tidak. Mau Jadi anio artinya apa? tidak. Bahasa Korea. udah ada fotokopinya, udah masuk ya. Masuk. Oke. Nah, yang kita ambil sekarang yang kedua, bahasa si. 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 Iya, si artinya apa? Kalau bahasa Inggris perempuan. Ya, perempuan. Si ya. Nah, si ini bahasa Mandarin artinya Oh, makan. makan. Nah, fotokopi dulu. Kalau nggak ada fotokopi, ya nggak ngerti. Nah, makanya orang yang menggunakan pikiran sadar, dia adalah robot hidup mesin fotokopi. Sekarang udah setuju belum? Ya, cukup setuju, Pak. Udah? Cukup. Cukup ya? Ya. Setuju, oke. Nah, kalau udah setuju, fotokopi sebenarnya bahasa baku Indonesianya itu adalah belajar. Hmm. Nah, setelah proses fotokopi, lalu dilakukan identifikasi. Identifikasi itu artinya diberi label atau tanda atau simbol atau nama, lalu dipilah-pilah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok positif, negatif, benar salah, baik buruk, yang disebut polaritas atau dualitas. Ya. Kemudian dicetak biru ke dalam memori otak dan jiwa yang disebut atau diberi nama 1. Keyakinan atau kepercayaan, 2. Masuk akal atau masuk logika, 3. Iman atau beriman,
4 pola pikir, 5 paradigma, 6 mindset, 7 karakter, dan 8 dan lain-lainnya. Ini nama ini bisa diberikan oleh siapapun kapanpun ya. Nah, cetak biru ini sangat menentukan nasib atau masa depan seseorang, yaitu tergantung cetak birunya. Misalnya contoh, saya ambil contoh Barack Obama masih kecil, itu cetak birunya jadi presiden. Sekarang jadi presiden nggak? Ya, Oke, pernah ya. Demikian juga Tiger Woods. Pernah dengar Tiger Woods? pegolf. Ya, dia waktu masih sekolah kecil itu cetak birunya mau jadi pemain golf nomor 1 dunia. Nah, terbukti nggak? Terbukti, Pak. Oke. Pernah dengar orang yang pertama kali ke bulan? Neil Armstrong. Oke. Nah, itu cetak biru tuh. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini tentang pikiran sadar ya, atau pikiran fisik. Setiap pikiran sadar mendengar atau melihat data atau informasi selalu di cross check, dicek di dalam memori otak sudah ada belum cetak birunya. Mm-mm. Kalau belum ada akan ditolak otomatis ya. Kalau ada juga dicek masuk kelompok mana, benar, baik, positif akan diterima. Tapi masuk kelompok yang tidak, ya tidak akan ditolak. Yaitu contoh tadi tentang kita bahas fotokopi cetak birunya Jack. Begitu ada sesuatu yang baru langsung apa? Tolak. Kan udah. Ya. Nah, itu cara kerja pikiran sadar kita. Ya. Oke, berikutnya adalah pikiran yang kedua adalah pikiran intuisi atau pikiran jiwa. Cara bekerjanya adalah menggunakan perasaan tanpa proses fotokopi. Orang yang bisa menggunakan pikiran jiwa atau pikiran intuisi biasanya disebut jenius atau kreatif. Ya. Albert Einstein, seorang ahli fisika. Ya. Beliau punya kutipan ya, quotes itu ada 3 yang saya pakai. Yang pertama adalah jenius adalah 1% bakat dan 99% kerja keras atau kerja cerdas. Yang kedua, manusia diciptakan untuk menjadi jenius. Tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka dia akan merasa bodoh selamanya. Gitu. Ya, ikan suruh manjat pohon ya. Gitu. Yang ketiga, pikiran intuitif adalah suatu karunia suci. Pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. Kita masuk ke pikiran yang ketiga adalah pikiran roh. Alat komunikasinya ada sama dengan pikiran jiwa, yaitu pakai perasaan. Pikiran roh sering disebut juga hati nurani, disingkat HN. Apabila seseorang sudah mampu menggunakan pikiran roh, pasti disebut jenius, gitu. Kita masuk ke topik yang kedua adalah bahagia. Jack, saat ini bahagia nggak? Bahagia, Pak. Oke, karena apa? Bahagia karena apa? Ya, diberi kehidupan aja udah bahagia saya. Oke, jadi artinya hidup aja deh bahagia ya. Ya. Pernah merasakan kurang bahagia atau tidak bahagia? Pernah. Apa penyebabnya? Ya kalau lagi kena musibah kayak kekurangan uang itu udah nggak Jadi bahagia. kekurangan uang itu disebut musibah. Ya jatuhnya kurang rajin aja kayaknya, Pak. Kurang rajin nyari duit kayaknya. Kurang duit. Jadi artinya gini, apapun yang terjadi itu harusnya disyukuri. Mm-mm. Ya, orang itu kekurangan itu karena apa? Tahu nggak penyebabnya? Karena emang hawa nafsunya kurang terus manusia ya. Ya, bukan. Oh, Yang bukan. lebih tepatnya itu apa? Orang itu kekurangan itu karena apa? Apa, Pak? Hah? Apa? Kurang bisa memanage. Kurang Ya? bisa ngatur ya. Ya. Kalau orang itu punya uang 500.000, dia harus bisa memanage sampai jangan kurang. Mm-mm. Gitu. Bagaimana manage-nya? 500.000 bisa nggak cukup untuk makan sebulan? Kurang Kurang. kalau Harusnya saya. bisa. Harusnya bisa. Bisa. Kalau dia pintar memanage, misalnya contohnya, ya, dia makan Indomie. Ya? Indomie. Ya, cukup sebulan. Cukup. Ya, itu kan pintar
pinter manage-nya. Iya. Ya. Nah, makanya orang yang bilang kurang itu selalu tidak bisa memanage gitu, mengatur ya. Ya, Bahasa ngatur. Inggrisnya memanage. Jadi sebenarnya saya nggak boleh ngomong manage, tapi udah di Indonesia kan sih ya. Iya, Itu bahasa Inggris memanage, makanya ada manajemen, ya dah? bener. Memanage, Udah mengolah gitu. dilokalisasi. Oke. Oke, terus berikutnya adalah sukses yang ketiga. Jack saat ini sukses belum? Kalau dibilang sukses sih belum, Pak. Oke, nah ini kembali masalah sukses ya. Mm-mm. Setiap orang, setiap saat selalu sukses. Setiap saat tuh, Pak. Ya, sesuai dengan cetak birunya. Jadi dengan cetak birunya dijamin pasti sukses. Misalnya sukses Jess itu coba contohnya. Lahir aja kamu sudah sukses loh. Ya, masuk Bisa berjalan sudah, sukses. lulus SD sudah sukses. Lulus SMP sudah sukses. Ini yang jarang sekali disadari dan disyukuri. Ya. Mm-mm. Nah, kata sukses sudah disalahartikan hanya untuk pencapaian seseorang dengan tingkat material, yaitu kekayaan, kekuasaan, ketenaran, baru dibilang sukses. Padahal setiap pencapaian apapun yang dilakukan siapapun sudah dapat dikatakan sukses. Oke, nah ini tentang, Jack mungkin memang banyak yang belum sukses ya. Jack pengen punya apa dan lain-lainnya. Ya, Ya. sebenarnya sudah banyak sukses, tapi tidak disadari atau belum disadari dan belum disyukuri. Ya, Ya, benar. oke, kita masuk topik yang keempat adalah cerita pengalaman narasumber. Iya, Pak. Ya, bagaimana jalannya, prosesnya sampai Jack itu menjadi surveyor dan teknisi instalasi internet. Ya, silakan. Jadi kelar sekolah kan 2009 saya. Ya, Nah, di tahun itu kebetulan kan sempat nganggur-nganggur, ada kawan. Awalnya sih kerjaan itu ini, Pak, sempat diajak rantau. ya, merantau. Rantau Ya, ke merantau ke mana? Padang, ke Padang. Hah? Ke Padang. Woi, ke Padang ya, ke Padang. Oke, lanjut. Nah, di Padang itu kan kejadian 2009 itu selesai-selesainya tsunami besar tuh. Oh, karena habis tsunami banyak orang bekerja ke sana. Karena Oke. butuh tenaga Ya, ya. orang Jawa Ya, kan. Istilah kata orang Jakarta. Di sono kebetulan bosnya orang Aceh. Saya ngerjain itu Taman Bacaan Ismail Marzuki Oke. namanya, kayak modelan kayak perpustakaan gitu. Ya. Itu bangunan pakai baja ringan. Nah, Iya. bos saya megang baja ringan itu. Oke. Jadi ngebangun bangunan itu. Nah, kelar dari sana kerja lagi, balik ke Jakarta, udah nggak megang baja lagi. Oke, jadi pengalaman lah ya. Ya. Terus lanjut. Sempet megang proyek-proyek rumah juga. Ya, oke, pernah di proyek perumahan ya. Terus kebetulan lagi pas tahun 2012-an ada proyek di BKT Heeh. yang pemancangan kali BKT itu Iya. sama bikin jalan rigid beton. Heeh. Nah, kebetulan ayah teman saya ngebutuhin helper, Helper. pembantu dari proyek ini. Nah, kebetulan ada saya. Akhirnya saya masuk di situ. Oke. Yang dibutuhin helper survei. Ya. Mulailah kerja survei di situ. Dari proyek BKT itu dari Kebun Nanas yang saya kerjain sampai ke Pondok Ungu. Oh, jauh juga ya. Lumayan, Harapan Indah tuh jalan besar termasuk itu. BKT tuh. BKT, Pak. Oke. Nah, itu dari Pondok Ungu Harapan Indah itu sampai ke Marunda ada lagi. Nah, itu teman saya yang ngerjain sampai Marunda. Air ke lautnya tuh. Iya, Marunda bener. ya. Pokoknya dari Jakarta Timur tuh buang ke sono sampai ke Jakarta Utara. Jadi sampai Harapan Indah ya. Batasan saya di situ. Nah, udah kerjain di situ. Kalau nggak salah tahun 2015-an kan udah habis tuh kerjaan. Ya, proyeknya habis. Ada lagi kerjaan di Ciliwung. Dari rumah sakit yang di Matraman, Heeh. Cipto, Oke, Cipto Mangunkusumo. sampai ke Monas. Habisnya tuh sampai ke Monas sampai ke Istiqlal, Pak.
Oh, Itikal. Ciliwung Berarti tuh. Ciliwung ya. Oke. Pokoknya Itikal. semenjak survei itu saya ngerjainnya kali aja, Oh, oke. kali-kali. Nah, di situ juga sempet ditawarin sama bos magang di ini, megang di Sukabumi. Sukabumi. Nah, kebetulan proyek di sana tuh proyek ini tambang pasir, Oke. ngebelah jalan Iya. buat dibikin jalan. Tapi di sana cuman ngebuka akses doang, akhirnya nggak jadi. Oke. Karena biayanya katanya udah beda sama orang akamsinya tuh udah susah. Oke. Lobby-lobbynya susah sama cukong-cukongnya katanya namanya tuh nggak Iya. kena tuh katanya kalau kata bos saya. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, temen ngajak kerja di ini internet, langsung berangkat disuruh ke Bali, di sono butuh teknisi. Oh, di Bali ya. Oke, ya, ya. Ya, betul. Kebetulan zaman itu bukan fiber, Pak. Hah? Belum fiber. Oh, belum fiber ya. Dulu Terus tuh tuh. masih kayak kabel antena itu loh, Oh, koaksial namanya. oke. Zaman saya. Itu beda fiber sama yang ini tuh apa sih? Serat optik ya, fiber ya? Bener, Pak. Bedanya itu pengantaran sama daya apanya ya? Masaknya apa? Isinya lah. Itu lebih beda Lebih ya. stabil fiber optik. Kalau yang kayak antena itu dia kayak menang berat doang, tapi stabilnya lebih bagus. Maksudnya awet, Oke, oh tahan lebih banting juga. oh Tapi biayanya lebih mahal. yang Menang koaksial yang kayak kabel antena. oh Nah, itu saya sempet itu ngerjain kayak gituan. Adalah 6 bulanan. oke. Heeh. Maaf tadi Jack itu sebenarnya lulusan jurusan apa? Saya SMK-nya tuh sebenarnya otomotif. Otomotif, bukan elektronik ya? Enggak ada Otomotif ya. kesana-kesananya, iya. Oh, jadi ya udah nggak masalah. Ya yang penting kan waktu sekolah itu kan fotokopi. Benar, Pak. Nah, waktu kerja pun fotokopi. Ya, Ya, kalau sekolah fotokopi membayar. Kalau bekerja fotokopi dibayar. dibayar. Apa nih keren tuh? Benar, lebih enak. Ya lanjut. Nah, dari pas Bali itu Hmm, setelah 6 bulanan, nah pas di Jakarta saya pindah. Sempet juga ngerjain itu Indosat M2. Oke. Nah, itu kabel-kabel gedung. Ngerjain di Kalibata City. Oke, Itu Kalibata City. Oke. itu bener-bener kabel yang sejempol kaki gedenya. Narik dari basement Iya. ke atas, Pak. Jadi tuh ada banyak tim. Nah, dari kabel yang sejempol kaki itu isinya bisa 100 biji. Nggak salah tuh. Bener, Tuh, halus-halus. halus-halus karena fiber optik itu kan kayak rambut kecilnya. Oh gitu. Tapi itu semacam fiber optik itu sebenarnya itu bahannya itu dibuat dari apa? Kaca, Hah? kaca, Oh kaca. kaca, Pak. Bukan plastik tuh. Oh Bukan itu kaca tuh. kaca, Pak. Soalnya kalau plastik itu apa ya? Kan meleleh dia. Iya, iya. Kalau kaca tuh pecah langsung. Fiber optik dari Iya, kaca. kaca, serat kaca. Oh, baru paham tuh. Hmm, Tapi teknologinya juga hebat ya. Malah lebih Bisa halus bagus. ya. Heeh. Iya, coba sebesar apa rambut itu Rambut, kan? Hah? rambut. Itu bahaya, Pak. Kalau misalnya pecah, kan dari kabel yang saya bilang sejempol itu kan Iya, harus dibagi lagi tuh. iya, Dalamnya ada kayak 10 biji. iya. Nah, itu dalamnya lagi ada 10 biji lagi. Di Nah, itu dalamnya. dalamnya itu kan kita kan harus yang disediain panel gitu. Nah, nanti kita rakit satu-satu tuh Iya, iya, kabelnya. iya. Itu kalau pas lagi nyambung bisa patah, masuk ke sini susah keluar ya, Pak. Hah? Masuk ke jari gitu. Fibernya itu susah dikeluarin ya. Oh gitu. Iya, itu yang bikin bahaya. Terus pernah ada kejadian, Nanti untuk ngetesnya itu nyambung nggak nyambung itu pakai apa? ada Ada alatnya. alatnya. Jadi tuh modelannya kayak laser aja. Oke lah. Kalau misalnya lasernya dari titik sini ke titik sana Kelihatan. nyala, enggak ujungnya doang. Iya. Kalau kelihatan sih kabelnya nggak kelihatan, Iya. ujungnya Iya, nyala itu artinya nyambung. oke. Tapi ada apa sih namanya standarnya. Oke. Jadi besaran sambungannya itu nanti ada kualitasnya lagi, ada lagi alatnya. Per berapa lantai, nanti
minus dropnya di mana nih yang paling parah. Nah itu nanti disambung ulang kayak Oh, gitu-gitu. sampai begitu. Iya, jadi Jadi dicek bisa lagi. bisa diputus, bisa disambung. Bisa Pak. Jadi dalam kotak itu ada spare sedikit minimal, nggak yang langsung sambung ketat gitu nggak Ya, bisa. ya, ya, ya. Jadi Ada ada spare-nya. ada protokol penyambungnya ya. Apa Benar namanya Pak. konektornya ya? Oh. Oh. Alatnya ada juga. Hah? Alatnya namanya flasher. Oh. Dan itu harganya bisa seharga mobil Pak. Hah? Flasher penyambungnya itu. Iya, iya, iya. Iya. Belum lagi gunting yang khususnya itu yang Iya, gunting iya. buat fibernya. Nah kalau itu kan saya kebetulan alat semua dari kantor, nggak Iya. tahu harganya segala macam, pasti kasih tahu baru tahu. Jadi seharga mobil. Ya. Ada yang modelan kayak dari Jerman, Jepang asli itu, wah harganya bukan main, Pak. Oh. Cuman kalau yang produk Cina-Cina masih oke lah. Iya. Cuman masih bisa Jadi artinya dipakai. produk Cina itu tetap masih bagus, cuman harganya aja. Tetap beda kualitas lah ya. Ya beda dikit lah sebenarnya. Kalau dalam sekarang mah industri Cina menurut saya udah bisa nyaingin lah. Hah? Udah bisa nyaingin. Iya, kalau menurut saya. Iya. Nah Kan dari HP-HP Chinese pun sekarang sudah oke kan. ya benar masuk. Wah, wah, wah. Wah Huawei itu Pak. Hah? Iya Huawei itu juga. Oke lu tekniknya ya. Kalau nggak salah informasi yang saya dengar sekarang kan di YouTube atau TikTok kan kalau nggak salah di Cina sendiri sudah bukan 4G lagi 10G loh ya. Udah 10 berarti. Udah 10G. Luar biasa ya. Hah? Iya luar Iya, biasa. saya pernah lihat di YouTube ya atau TikTok saya lupa. Sudah 10 bukan 5. Bukan 5 lagi ya. Ini sudah 10 loh. Coba bayangin. Luar biasa katanya. Untuk kedokterannya itu real time-nya bener-bener Nggak ada delay ya. dia bilang coba teknologinya luar biasa ya. Bener Pak. Gitu. Makanya Huawei ke Bennett itu ya wajar lah Makanya kalau kalau saya. kita mau beli HP Huawei juga harus hati-hati, nggak bisa pakai Google ya. Bener, Ya. nggak bisa pakai Play Store. Jadi rugi kita ya. Rugi. Oke. Oh, jadi pengalaman sebagai teknisi internet internet itu Instalasi. jadi banyak pengetahuan yang luar biasa ya. Bener Pak. Secara untuk internet jaringan itu sebenarnya cara bekerja fiber optik itu tetap harus pakai fisik ya. Harus. Itu kalau misalnya sekarang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Merauke itu fiber optiknya itu melalui laut. Bener. Itu ada benar-benar ada. Bener ada. Oh, Jangankan ke Indonesia, di luar negeri pun kita pakai kabel Tetap Pak. gitu? Heeh, kabel bawah laut. Dan itu ada. Oh, di laut semuanya. Iya, ada pekerjaannya itu yang dikhusus di situ. Bayangin kerjainnya ya. Itu kabelnya udah segede kaki itu mah yang di bawah laut. Beneran, Pak. Karena banyak pelindung-pelindungnya. Iya, terus udah kedua juga untuk itu mungkin nggak aneh ya karena sistem penambangan di dalam laut pun juga teknologi udah canggih. Iya. Ya. Cuma biayanya itu berapa banyak ya? Udah nariknya apa? Iya, naruh kabelnya sama garuk. Tapi apa memang harus itu fiber optik? Apakah secara satelit itu nggak bisa? Satelit tuh banyak ininya, Pak, kekurangannya. Oh begitu. Bener. Karena nggak stabil itu ya. Satu, cuaca juga. Oke. Kita sekarang seandainya nih lagi mendung hujan pakai GPS. Itu nggak bisa, Pak. Ya, paham. Nomor 2, andai kan kita di dalam ruangan, nggak bisa juga satelit. Oke, karena tertutup ya. Jadi dia nggak nembus. Bener. Tapi yang setahu saya tuh kayak modelan Starlink itu udah lumayan tuh Pak Starlink yang punya Elon Musk. Starlink-nya punya si Elon Musk ya. Sekarang lagi yang dulu beli sahamnya Starlink sekarang kaya raya tuh. Bener Pak. Hah? Bener. Ya. Kayaknya ada titik cerah tuh kalau dari internet Starlink itu. Saya kan juga pernah baca di mana gitu. Ya. Di pelosok itu yang nggak nyampe fiber optik, mereka pada pakai Starlink. Dan itu di daerah-daerah yang benar tertinggal masih ke cover. Bisa ya. Iya. Makanya Indonesia bagian Timur. itu kan kalau nggak salah Bank BUMN itu kayak BRI kan punya satelit sendiri ya.
Ya, punya satelit sendiri. Ada. Karena emang kenapa BRI itu kan banyak sekali ATM-ATM-nya di daerah-daerah kan. Nah, Bener. itu dia pakai satelit tuh. Dia nggak pakai fasilitas Telkomsel loh. Mm-mm. Satelit lalu dia pakai apa namanya? Parabola. Ya, parabola. Jadi hampir BRI saya perhatikan di daerah-daerah terpencil dia punya ATM loh. Bener. Karena dia punya satelit sendiri ya. Bener. Tapi tetap cuaca pengaruh ya. Pengaruh, Pak. Ada masanya, nggak yang selalu stabil. Kayak apa ya istilah kata? Ya kalau kita main game yang kayak FPS gitu, itu nggak bisa pakai internet kayak gitu. Oh, Tapi kalau istilah kata buat nonton YouTube Full HD masih oke. oke. Tapi kalau yang game FPS yang bener-bener harus kita gerak, harus sesuai, ya kayak yang di tadi Cina itu, yang 5G itu, Ya. nggak bisa itu pakai satelit kayak gitu. Oh, Soalnya kan harus bener-bener real time kan. iya, iya, iya. Heeh. Kelemahannya di situ aja. Cuman kan kadang kalau misalnya kita buka m-banking nih, Iya. internet kadang tidak stabil gitu-gitu kan. Iya, Nah itu kan pengaruh dari satelit juga tuh biasanya. Mm-mm. satelit. Ya memang zaman internet waktu belum banyak itu memang hampir rata-rata perusahaan di daerah terpencil pakai satelit ya. Mm-mm. Kalau nggak salah dulu satelit swasta juga ada ya. Ada apa Yang namanya lupa saya disewa. juga. Ah, Iya lupa namanya yang tapi. disewa ya. Jadi sewa langsung dia pasang apa namanya parabola ya. Mm-mm. Tapi ini juga banyak hambatan sih dulu kan tempat mantan kantor saya juga pakai satelit Parabola. swasta parabola. Tapi tetap gangguannya masih apa? Iya pasti nggak stabil lah Pak. Ada alaminnya lah ya. Mm-mm. Oke, ya udah kalau begitu Jack. Nah, ini waktunya sudah mau habis. Siap. Ya, dengan pengalaman sebagai surveyor, lalu teknisi instalasi internet, apa sih pengalaman fotokopi yang Jack dapatkan selama bekerja di dunia internet gitu? Kalau dari internet ya saya jadi tahu ternyata selama ini saya pakai internet dari kabel fiber optik yang serapuh ini gitu Pak. Jadi Kalau tahu. ya, untuk orang awam mungkin nggak paham ya. Iya bener. Taunya make kan. Taunya make internet nggak stabil, mereka kan nggak mau tahu kan, Iya, nggak taunya lagi ada sambungan putus di sini kayak gitu-gitu. Mm-mm. Baik deh kalau gitu, Jack mau menyampaikan apa kepada pemirsa atau teman-teman profesi ya kerja dan tetangga atau saudara famili ya silakan. Intinya kalau dari bidang saya tentang internet, kalau dalam keadaan internet nggak stabil itu ya ditunggu aja stabilnya gitu Pak. Soalnya kan proses penyambungan kabel atau kerusakan kabel yang kita nggak ketahui kan harus dicek dulu manual gitu. Kadang kan ada orang yang nggak sabaran gitu Pak. Ditunggu aja. Itu tunggu Siap. Baik kalau gitu, oke terima kasih Jack telah bersedia menjadi narasumber karena jauh Ya, ya. terima Oke, kasih Pak. makasih.